Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, senang bisa menyapa kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada hari ini berjudul Makhluk Rapuh yang Berdoa, yang didasarkan pada Daniel 9 ayat 1-14. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Pada kesempatan kali ini kami mau bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk menerjemahkan setiap firman Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih Allah, di dalam nama Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Fokus yang akan menjadi refleksi kita adalah Daniel 9 ayatnya yang ketiga, yang berkata demikian. Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon dengan berpuasa dan memakai kain kabung serta abu. Saya Pendeta Fo Era Eragia dari GKI Gresik. Yud, apa yang biasanya seseorang lakukan jika sedang bersusah hati, ketika tidak berdaya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong? Sebagian besar orang pasti akan berdoa. Ketika merasa cemas dan takut, seseorang biasanya akan berdoa. Ketika mengharapkan sesuatu yang rasanya mustahil, selekas mungkin seseorang berdoa. Saat menyadari dosa dan kesalahan, seseorang bersujud dan datang kepada Tuhan dalam doanya untuk memohon ampun. Doa adalah sarana yang dianugerahkan Tuhan kepada orang percaya untuk terkoneksi dengan Dia. Dalam sebuah doa, kita sadar akan kerapuhan dan keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga kita datang kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan, kekuatan, kesembuhan, dan sumber segala berkat. Hal yang sama pun dialami oleh Daniel saat merenungkan nubuat Nabi Yeremia tentang kota Yerusalem yang akan tetap runtuh selama 70 tahun. Daniel menyesali kehancuran Yerusalem oleh karena dosa bangsanya. Allah telah membuang bangsa Israel ke Babel. Namun mereka semakin memberontak kepada Allah dengan menyembah dewa lain, serta menyimpang dari perintah dan peraturannya. Karena itu Daniel menaikkan doa pengakuan dosa atas bangsanya dengan berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Yud, salah satu kerapuan kita sebagai manusia adalah mudah jatuh ke dalam dosa. Saat kita berdosa, koneksi kita dengan Allah terputus dan kita semakin tak berdaya untuk pulih. Karena itu, kita belajar dari Daniel yang menaikkan doa pengakuan dosa atas bangsanya agar tetap terkoneksi dengan Allah yang berkuasa memulihkan relasi. Mari kita berdoa. Ya Allah, ajar kami untuk terus membangun keintiman dengan Engkau melalui setiap doa-doa kami. Ajar kami untuk setia
melakukan segala doa-doa kami sebagai bentuk kami ingin bersungguh-sungguh melekatkan diri kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam nama Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan kami memohon hanya kepada. Amin. Yuk, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita semua.